Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teknikum Bioinformatika ini akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai aplikasi segmen dan aplikasi diagip. Sebelumnya untuk kelompok 8 sendiri itu ada 3 orang. Pertama saya Fandi Purnawarna, BP 2010-4230. Yang kedua Diana Angelia dengan BP 2010-4232 dan terakhir Septiana Putih dengan BP 2010-4234. Baiklah, untuk pemaparan pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya Okta Septiana Putri. Kepada Okta dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka aplikasi segmen. Setelah keluar tampilan seperti yang di layar, kemudian klik sequence, menu sequence. Lalu klik ADD1. Kemudian pilih file yang akan kita gunakan datanya di sini. Setelah kita mendapat file yang ingin dicari, kita di sini menggunakan data ke-8. Kemudian kita mengganti file tipe dari filenya, yaitu menjadi file WO extension. AB files WO extension. Nah, setelah itu akan muncul data seperti ini. Kemudian yang pertama kita akan memilih format yang forward, yaitu ditandai dengan F. Kita klik saja. Kemudian open. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, kita melakukan langkah yang pertama tadi, yaitu klik sequence. Oke. Lalu kita akan menggunakan format forward, kemudian kita akan membuka data yang memiliki format reverse dan ditandai dengan huruf R di belakang. Kemudian seperti tadi, jangan lupa mengganti nama filenya yaitu tipe AB files WO extension, langsung kemudian buka open. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kontik 2 kali yang ada di sebelah kiri. Maka setelah diklik 2 kali akan keluar tampilan seperti ini. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Okta atas pemaparan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Setelah aplikasi kedua terbuka dan setelah diklik kontak sebanyak 2 kali, maka kita akan melihat data yang muncul seperti pada layar berikut ini. Nah, kita lihat data di sini, jika terdapat kesalahan-kesalahan, maka harus kita perbaiki. Pada awalnya kita harus melihat dulu apakah pada awal bagian dan akhir asam amino apakah terdapat huruf N di awal dan akhirnya. Nah, seperti ini, maka huruf N-nya itu harus dihapus.
Dan juga pada data ini, jika kita melihat ada data yang berbentuk space seperti ini, maka yang space-nya ini harus diganti atau dihapus. Nah, karena di sini ada space dan juga huruf N, maka datanya itu harus dihapus. Nah, dan jika terdapat space seperti ini, namun di atasnya itu ada huruf urutan bahasa amino, maka yang space itu diganti dengan huruf yang ada di atasnya. Maka ini kita ganti dengan G. Begitu juga dengan huruf-huruf yang ada space-nya seperti ini. Ini kita ganti dengan huruf C. Ini kita ganti dengan huruf T. Ini dengan huruf C. Ya, huruf T. Begitu seterusnya sampai tidak ada lagi huruf N ataupun huruf selain urutan asam amino, yaitu C, A, T, dan G. Setelah itu, jika semuanya sudah dirasa sudah tidak ada lagi huruf lain dan space, maka kita dapat mengecek kesalahan atau mendeteksi kesalahan penerjemahan data dengan cara mengklik edit. Kemudian klik find conflict, kemudian find next. Nah, maka di sini akan terdeteksi data-data yang salah, yang mana itu berbentuk huruf blok hitam, yang mana kita itu harus merubah semua datanya. Seperti ini, itu masih banyak sekali kesalahan-kesalahan. Yang mana kesalahan-kesalahan ini harus kita perbaiki. Nah, jika kita menemukan seperti ini, di mana hurufnya itu sudah benar, namun masih terdeteksi salah saat kita mengklik find conflict, maka dapat kita lihat di sini itu ada huruf A dan huruf G. Nah, makanya dapat kita lihat itu huruf A itu memiliki gunungan yang berantakan, sedangkan huruf G itu terlihat lebih normal. Maka kita pilih kita ubah yang asam amino ini menjadi huruf G. Begitu juga dengan langkah-langkah yang lain, kita find next kembali untuk melihat kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya seperti ini. Ini berarti kita ubah ke huruf C. Nah, jika terdapat kesalahan seperti tadi, di mana huruf asam amino itu sudah benar, namun masih terdeteksi salah, maka cara memperbaikinya adalah dengan kita memilih puncak yang paling tinggi dan yang tidak kusut. Ini kita lakukan terus-menerus sampai tidak ditemukannya lagi saat kita mengklik find next dan tidak ditemukan blok atau kesalahan hitam lagi. Nah, setelah diklik find conflict dan tidak ditemukan lagi adanya kesalahan pada file, dengan cara klik conflict, kemudian pilih save consensus dan pilih single file. Di sini kita contohkan nama filenya kelompok 8 dan menyimpan filenya dalam format FASTA. Dan di bawahnya juga save FASTA, format FASTA, dan di save. Setelah itu kita beralih ke aplikasi BioEdit. Setelah file segmen tadi sudah di-save, maka kita melanjutkan ke aplikasi BioEdit, di mana kita membuka file, di mana file tersebut tersimpan seperti ini, akan otomatis tersimpan dalam format BioEdit. Saat dibuka, itu akan langsung dialihkan ke aplikasi BioEdit. Nah, seperti ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diana Angelia. Kepada Diana, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan langkah-langkah dari rekan saya pada tadi. Untuk step selanjutnya, kita tekan atau klik bagian konflik ini sekali saja. Setelah itu, pilih edit,
report atau peserta format. Setelah itu kembali kita buka NCBI Blast, yang mana akan seperti tampilan di layar. Kita copy di bagian kotak kosong ini. Setelah itu scroll ke bawah, kita tekan atau klik Blast. Tunggu beberapa saat untuk hasilnya. Nah, datanya telah keluar, kita scroll ke bawah untuk melihat data-data yang tertampil. Nah, ini akan muncul sequence producing significant alignments, yang mana yang menjelaskan spesies yang memiliki urutan asam amino seperti data yang telah didapatkan. Baik, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diana. Dengan berakhirnya penjelasan dari Diana tadi, maka berakhir pula penjelasan kami mengenai materi yang kelima mengenai bioedit dan juga segmen. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.